Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kakak akan menerangkan tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada orang Qadar. Langsung teman-teman buka halaman 12. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Quran Qadar sebagai berikut. Nomor 1 adalah yaitu apa? Nomor 1 adalah yakin terhadap Quran Qadarnya Allah. Karena pada hakikatnya Quran Qadar tersebut sangat logis, masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, maka hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. Nomor 1 itu adalah kita harus yakin bahwa terhadap bahwa Tuhan itu menciptakan membuat dan menciptakan Quran Qadar. Nah, adanya Quran Qadar itu semua dari Tuhan. Maksudnya itu kita tidak boleh menistai maksudnya kita tuh nggak boleh tidak percaya gitu maksudnya. Karena kalau kita yakin dan kita bisa memahami itu, berarti kita sudah sudah bisa memahami gitu. Kita bisa memahami kodok dan kodarnya Tuhan. Kalau kita belum bisa memahami hal tersebut, berarti kita masih belum yakin, dan kita perlu untuk belajar lagi, terhadap terhadap kodarnya Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman yang menyeluruh mengenai Quran Qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Kalau kita sudah paham seluruhnya, kita bisa memahami Quran Qadar. Kita itu dari hal tersebut kita itu bisa memahami kita bisa memahami secara menyeluruh, dan kita bisa menjadi orang yang berpribadi yang mau kerja keras. Jadi kita nggak mau hanya mengandalkan saya di rumah aja lah, ntar juga dikasih orang duit kan gitu, ntar juga kita bisa makan gitu. Itu nggak bisa gitu loh. Tapi kita nggak bisa cuma berdiam diri. Jadi kita harus berusaha gitu. Jadi pemahaman ini tuh apa sih? Akhirnya kita mau bekerja untuk meraih apa yang kita inginkan, itu berdua itu. Kemudian ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Maksudnya nggak mungkin Tuhan itu menyalahi hukumnya gitu. Tidak mungkin menyalahi hukumnya. Nah, kita manusia itu harus yakin bahwa kekuasaannya itu yang milik Tuhan, dan kehidupan manusia juga sudah diatur oleh Tuhan gitu. Jadi kita tidak boleh seakan-akan kita nggak terima kalau kita itu jadi orang yang kita bodoh gitu. Kita nggak terima kalau kita bodoh. Ya bukan berarti kan harusnya kita berusaha bagaimana kita supaya tidak bodoh kan gitu. Makanya kita belajar kan gitu, misalnya gitu. Kemudian tidak menyalahi hukumnya.
Tuhan tidak boleh hukum. Jadi kekuasaan Tuhan, semua itu kekuasaan Tuhan. Jadi kita kita bisa punya apa, punya sesuatu yang besar, punya sesuatu hal yang menakjubkan, masih tetap kalah sama yang dimiliki oleh Tuhan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu 4 itu kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha sendiri. Maksudnya gini, kita bisa meraih sesuatu, kita bisa meraih sesuatu, kita bisa meraih sesuatu itu kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan yang di atas. Misalnya gini, saya dagang bakso, terus saya sukses. Nah, saya akan meraih sesuatu, tapi saya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan, gitu. Jadi saya tetap, meskipun saya berusaha semaksimal mungkin, tetap ada campur tangan dari Tuhan, seperti itu. Jadi kita nggak boleh sombong apa yang kita miliki, karena semua itu jadi titipan kan, seperti itu. Kemudian kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa. Yang kelima itu kita tidak boleh putus asa, apapun terjadi, apapun yang menimpa kita itu kita tidak boleh putus asa. Nah, pokoknya kita syukuri dan kita selalu husnuzon sama Tuhan. Kalau Tuhan itu adil kan, kalau Tuhan gak adil ya mana dong, artinya Tuhan adil. Karena mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Jadi kita kalau mau pekerjaan kita efektif dan pekerjaan kita itu lancar, ya kita harus punya strategi khusus untuk pekerjaan kita, seperti apa yang manajemen kita gitu, strategi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian ketujuh, terakhir, yaitu bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya, dan bersabar. Kita bersyukur dapat rezeki, terus apapun rezeki ya, kesehatan, jasmani, rohani, semua, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian dan musibah. Kalau kita dapat ujian dan musibah, kita harus bersabar. Jadi kita nggak boleh mengeluh dan putus asa gitu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kakak sampaikan di halaman 12, yaitu poin perilaku yang mencerminkan beriman kepada Tuhan Qadar. Teman-teman yang belum mengerti atau masih bingung, bisa komentar saja, nanti tanya di kolom komentar, nanti kakak jawab. Terima kasih teman-teman. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.